Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktaviani. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Nah, di sini ada definisi. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun satu jaringan komputer yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open Session Integration, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, before after networking model. Nah, perbedaan sebelum mengenal networking model ada dan sudah mengenal bisa dilihat di sini sangat chaos atau tidak beraturan. Nih, ada aplikasian dulu tidak beraturan sehingga bisa terjadi tabrakan data atau hal lainnya. After model networking diterbitkan atau OSI model layer ini sebelum dan sesudah dan definisi semudah banget karena beraturan sehingga memudahkan kita dalam pelajaran ataupun berkolaborasi dengan vendor lainnya karena sudah rapi tersusun. Nah, di sini ada networking model itu ada dua, dan networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Ini karena TCP atau IP lebih less formal dibanding OSI. Nah, sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, di sini ada TCP atau IP model, Transmission Control atau Protocol atau Internet Protocol. Nah, di sini itu ada TCP atau IP model. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lebih luas. Nah, fungsi TCP itu masih sama seperti model OSI yang hanya saja TCP ini model update atau upgrade dari OSI model, sama aja fungsinya untuk transliterasi dalam dunia teknologi jaringan. Nah, di sini ada cara kerja TCP atau IP. Nah, cara kerja TCP itu kayak gini, dan seperti yang satu itu memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Paket dikirimkan melalui router. Nah, router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah dikirimkan dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing. Mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini ada struktur TCP atau IP model. Nah, di sini itu di sini ada perbedaan OSI PS atau revisi atau IP model. Nah, yang pertama OSI ada 7 layer. Layer di tengah ada 4 layer dan dijadikan 5 layer.
Nah, terus struktur TCP atau IP model yang pertama itu application layer atau lapisan aplikasi. Nah, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol HTTP, PFTP, SMTP, dan jaringan lainnya. Nah, di sini ada TCP IP model application layer. Yang pertama itu input URL user ke browser. Proses dimulai ketika pengguna user memasukkan alamat website atau URL seperti ini ke dalam kolom pencarian di browser. Nah, seperti ini. Di sini browser bertindak sebagai jembatan awal yang menerima input dari manusia. Nah, HTTP request browser ke web server. Nah, setelah menerima URL, browser tidak langsung menampilkan gambar. Browser akan menerjemahkan URL tersebut menjadi sebuah pesan permintaan formal yang disebut HTTP request, contohnya perintah get index.html. Pesan ini dikirim melalui internet menuju web server tempat data website tersebut disimpan. Nah, di sini tuh ada struktur TCP atau IP model, nah transport layer, lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keadaan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda, seperti protokol utama, TCP, dan UDP. Nah, di sini TCP. Nah, TCP itu Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama. UDP User Data Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenalan atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, fungsi utama TCP atau model IP model, nah TCP atau IP model lebih fokus pada fungsionalitas dan efisien dibanding dengan OSI model, dengan fungsi utama menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dalam menghubungkan beberapa lapisan asing, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, TCP atau IP network layer. Nah, network layer lapisan jaringan adalah proses di mana setiap perangkat komputer diberikan entitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, TCP atau IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu address dan routing. Berfungsi untuk menenangi konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di dalam jaringan. Nah, data link dan special layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada special layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah PCS, Process Sequence, yaitu error detection machine, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Understanding yang digunakan pada data link layer adalah match address. Special layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar drive. Nah, encapsulation dan encapsulation. Nah, pada komputer jaringan,
Pada komputer pengirim terjadi proses mencegah paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecah-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Nah, encapsulation, decapsulation. Nah, di yang terakhir ada tahapan pemecahan data yang di kanan. Tahapan terakhir yaitu penggabungan pecahan paket data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini gimana? Waalaikumsalam. Kita mau ketawa. Emang ya, banyak yang salah bahasa Inggrisnya.